Selamat datang Sobat Nusantara. Pada kesempatan hari ini kami membuka program kami yang pertama, yaitu Ngopi Pahit. Apa Mas Rio Ngopi Pahit? Ngobrol pintar pasti itis. Oke lagi. Pembahasan kita pada malam hari ini terfokus kepada Indonesia Emas 45. Wah, berat sekali, Mbak. Kok Indonesia Emas 2045? Karena daerah yang kita tempati ini, Mas Rio, sebagai penyumbang terbesar energi nasional. Misalnya 30%, Mbak. 30%. Kurang lebih segitu. Sehingga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kemajuan Indonesia pada umumnya, Bojonegoro pada khususnya. Berarti kaitannya ada ya, Mbak. Jadi Indonesia Emas di 2045 atau target secara nasional, nasional Indonesia Emas 2045 dengan mungkin sumbangsih Bojonegoro, kota kita yang kita cintai ini kan. Oke, Sumbangsih kota, sumbangsih kabupaten dengan potensi energi yang begitu besar. Oke. Nah gitu. Dengan seperti itu banyak pengaruh-pengaruh. Salah satunya, apa sih hal yang mempengaruhi untuk kemajuan Bojonegoro khususnya pada 20 tahun yang akan datang? Kalau pembahasan kita di situ, kok kayaknya lebih asik kita bahas terkait yang isu yang dulu sebenarnya sudah ada, bukan isu lah, program mungkin yang dulu sudah ada dan sudah beberapa kali para tokoh-tokoh besar nasional menyampaikan bahwasannya Indonesia secara umumnya dan juga pastinya Bojonegoro akan mendapatkan sebuah yang dikatakan sebuah berkah, bisa dikatakan sebuah berkah ketika kita bisa memanfaatkannya, tapi bisa dibilang sebuah musibah ketika kita atau mungkin Indonesia ini kurang bisa menangkap itu. Namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi apa itu, Mas? Bonus demografi. Bonus demografi itu adalah usia produktif yang lebih besar. Dibandingkan usia yang non produktif. Contoh usia produktif itu dianggap 17 sampai 40 tahun, sedangkan usia non produktif di atas 40 dan juga di bawah 17. Berarti Indonesia gitu, ketika kita berbicara program 2024 Indonesia Emas, kita nggak bisa memungkiri dan kita nggak bisa memandang sebelah mata yang namanya bonus demografi tersebut. Oke, Mas Rio. Jadi ketika ada bonus demografi, berarti keterlibatan terbesar dalam pembangunan Bojonegoro khususnya. Mungkin pembicaraan kita kerucutkan, Mas, ke fase daerah. Oke? Ya, bisa. Oke. Kenapa ke fase daerah? Karena dari pembagian energi 30% tersebut, kita itu Bojonegoro itu diamanahi oleh rakyat sekitar mengelola anggaran sebesar 8,7 triliun APBD itu ya. APBD Kabupaten Bojonegoro ya. Iya, bahkan terbesar nomor 2 di Jawa Timur. Sayang sekali nih kalau dengan anggaran 8,7 triliun itu, tapi para pemuda, kalau kita bicara bonus demografi tadi ya, dengan dana sekian, tapi untuk keterlibatan pemuda di kalau kita bicara keterlibatan pemuda dalam pengakomodiran untuk pemberdayaannya masih minim kayaknya, Mbak, kalau untuk hari-hari ini. Kira-kira harapan apa sih yang Mas Ferio inginkan ketika pemimpin atau pemerintah Bojonegoro diamanahi anggaran tersebut? Kalau konteksnya pemuda ya pastinya pembinaan
kemudian pembinaan, pelatihan dan lain sebagainya, dan juga khususnya terkait kepemudaan itu harus betul-betul diperhatikan gitu loh. Entah itu di skala kewirausahaan, entah di skala apa namanya prestasi. Jadi betul-betul pembinaan itu harus terstruktur gitu loh. Karena ya kembali lagi itu tadi bonus demografi. Yo. Oke, sekarang kita fokus ke prestasi Mas, mungkin pembicaraan kita pada hari ini. Nah, untuk prestasi sendiri sebenarnya saya dengarnya kalau nggak salah dari jenengan ya, Abang yang apa itu? yang anak berprestasi tapi diklaim kabupaten tetangga. Bukan diklaim, Pak. Oh, Bukan diklaim, tapi berarti diluruskan ini. iya, Oke. klarifikasi gitu loh. Bukan diklaim, tapi memang kemarin saya dapat info dari teman-teman yang bergerak di bidang Langsung sebut saja. gitu loh. Di bidang prestasi, kepemudaan, Prestasinya apa itu? Bidang apa? di bidang pertempuran. Wah, apa itu kayak menakutkan sekali, pertempuran. Apa pencaksilat? Temannya, Oh. temannya pencaksilat. Temannya pencaksilat. Wusu. Temannya juga Karate. nah itu. Oh ya, di karate. Saya dapat kabar dari teman-teman karate, itu ada salah satu atlet yang berprestasi di Bojonegoro, tapi dengan mohon izin, dengan pembinaan dan perhatian yang kurang, akhirnya dilirik oleh kabupaten tetangga Bojonegoro. Tetangga Bojonegoro. Iya, dilirik. Boleh spill inisialnya? Boleh ya? Kenal Anda itu apa enggak? Aman ya? Aman. Jadi dilirik oleh kabupaten tetangga Bojonegoro, lebih tepatnya baratnya Bojonegoro. Loh, Baratnya. provinsi ya itu. Wih, itu bos. Itu antar provinsi. Berarti ini anak Bojonegoro dibina oleh provinsi sebelah Provinsi sebelah. Betul. dan besar namanya di sana. Dan besar namanya di sana. Prestasinya apa tuh Mas? Prestasinya di lingkup karate itu tadi gitu loh, Mbak. Dapat apa medali? Iya, juara 1 di tingkat provinsi tetangga. Provinsi tetangga. Iya. Anak Bojonegoro dapat prestasi, langsung sebut inisial Jawa Tengah gitu ya? Iya, Insya Jawa Tengah gitu. Iya, oke, inisial Jawa Tengah. Jadi ada anak Bojonegoro berprestasi di bidang karate, dapat juara Juara di tingkatan provinsi. di tingkatan provinsi. Wah, luar biasa ini. Ya, sebetulnya itu prestasi yang luar biasa. Tapi lah, harusnya itu kan pemuda Bojonegoro. Mewakili Bojonegoro. Iya. Jadi Oke. paling enggak gini, dari salah satu kasus itu, ayo kita sama-sama berpikir, ya, ayo kita sama-sama berpikir, ayo kita sama-sama betul-betul mendalami ini. Jadi ketika kita berbicara terkait prestasi, kemudian minimnya pembinaan, minimnya perhatian oleh pemerintah kabupaten, nah, kan sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Malah mengharumkan nama kabupaten sebelah. Iya. Luar biasa itu sebenarnya. Iya. Itu anak mana Mas? Nah, Bojonegoro anak Ngerau. Anak Ngerau. Ngerau. Dia latihan betul-betul di Bojonegoro, tapi ketika dia sudah muncul bibitnya, dilirik oleh kabupaten tetangga atau provinsi tetangga itu tadi, kemudian ada pembinaannya khusus, ada pelatihannya khusus, dan betul-betul diperhatikan. Itu sampai jadi juara. Nah, Oke, lagi sebelum Ngopi kita dulu. lanjut pembicaraan, kita ngopi dulu. Oke, lanjut Mas ya. Harapan terbesar Mas Rio ini untuk olahraga Bojonegoro khususnya gimana? yang saya harapan kita bersama lah. Ya, toh? Oke. Harapan kita bersama kalau kita bicara pemuda, karena kita sama-sama muda. Mas, Oke, ya kan? walaupun panggilannya Mbak. Walaupun panggilannya muda, Tapi saya tetap muda. tetap muda. Oke, Dan lanjut. jiwanya juga harus muda. Ini gini, harapan kita bersama yang jelas. Ketika kita berbicara terkait peningkatan potensi Bojonegoro, khususnya terkait pemuda dan juga terkait prestasinya. Kalau dalam konteks keolahragaan yang jelas yaitu tadi pembinaan, pemerhatian, dan juga Sentralisasi mungkin. bentuk pelatihannya juga. Kalau untuk terkait SDM, dan tak terlepas
dari itu juga sentralisasi fasilitas. Oke. olahraga. Jadi harapan kita itu di Bojonegoro sini adalah yang namanya mungkin kawasan atau komplek gedung sentral olahraga. Kalau seingat saya dulu Bung Karno, Oke, Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, membuat sebuah kawasan atau gelora yang disentralkan khusus untuk olahraga nasional pada saat itu. Namanya Gelora Bung Karno. Bung Karno kan gitu. Nah, harapan kita di Bojonegoro ini ada Gelora bung sama. Iya. Contoh gelora Masa oke lagi. Itu memang yang kita harapkan dan wilayah apa sentral itu bisa menjadi salah satu faktor penunjang prestasi dari atlet-atlet atau pemuda-pemuda di Bojonegoro. Oke. Tapi selama ini rata-rata atlet-atlet di Bojonegoro itu khususnya pemerintah itu lalai dalam pembinaan tersebut ya Mas. Iya, yang kami lihat seperti itu gitu. Itu baru lalai dalam pembinaan. Belum ada sentral olahraga juga yang lebih mendalami terkait olahraga. Terus selain itu harapannya? Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang fasilitas. Oke. Fasilitas itu memang salah satu faktor gitu, yang harus terpenuhi. Dan jelas juga yang kedua, bibit atlet gitu loh. Kalau kita lihat hari ini mungkin hanya di lingkungan kota, di kecamatan kota dan kiri kanannya, kecamatan penunjang. Itu saja Dandel. Nah, contoh Dandel, Terucuk, Kalipido ataupun mungkin Kapas lah. Kalau kita mau ataupun mungkin pemerintah daerah mau melihat lebih dalam lagi terkait potensi-potensi yang ada di Bojonegoro dengan jumlah kabupaten 20 dengan jumlah kecamatan 28 kecamatan, itu juga harus diperhatikan karena beberapa kali saya juga menemukan contoh ada atlet pencaksilat yang kualitasnya sangat bagus tapi ada di Margomulyo yang perbatasan sama tadi yang kayak 20 di Ngerau tadi ya. Nah itu salah satu contohnya itu gitu loh. Jadi mungkin dari Ngerau ada bibit sepak bola yang handal. Dulu itu saya ingat sepak bola dari Gayam apa sekarang Gayam, dulu masih Ngasem. Itu ada bibit sepak bola yang namanya Samsul Arif. Tapi dia membela Lamongan, nggak usah lah kita bahas-bahas. Nggak usah terlalu jauh. Oke Mas. Jadi pencarian dan juga bahasanya pembibitan atlet itu yang kita harapkan itu dari pelosok pemerintah daerah itu jemput bola ya. Berarti mencari gitu loh. Seleksi dari tingkat kecamatan atau desa gitu ya. Iyalah, kalau bisa kita kerucutkan di tingkatan desa. Mungkin ada SSB atau mungkin ada komunitas-komunitas olahraga di masing-masing desa. Mengapa harus jemput bola? Kalau jemput bola hanya mengirimkan info kemudian menunggu ada yang daftar, lah itu mungkin Mas, biar ada inovasinya pemerintah kita kasih usulan. Biasanya kan ada Porprov, Porkam, nanti ada Porcam atau desa, Popdes. Jadi tingkat desa itu seleksinya dari lain-lain sepak bola dan lain-lain itu. Selain itu Mas, kita kan harus mempunyai kebanggaan sebagai masyarakat Bojonegoro. Nah, itu juga salah satu konsen kita. Kalau kebanggaan, kalau dari SDM ya itulah. Mungkin kita bisa terkait pembibitan potensi-potensi muda, potensi-potensi baru terkait olahraga lah. Tapi juga ini yang bahasan juga yang mungkin seru, Mbak. Potensi wisata. Oh iya, tadi kan olahraga. Iya. Sekarang olah jiwa. Ya, kan pasca capek-capek olahraga, kita kan perlu healing. Betul. Jadi betul-betul terkait wisata di Bojonegoro ini. Kok menurut saya
kembang kempis, Mbak. Apa menurut saya atau memang saya yang kurang healing ini? Oh, Mungkin bisa dijelaskan sedikit. anu, untuk terkait wisata Bojonegoro itu, kalau analisa saya Mas ya, ini bisa dikatakan asumsi. Asumsi saya sendiri mungkin bisa dilihat perkembangan wisata-wisata yang ada di Bojonegoro. Itu dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, wisata di Bojonegoro itu potensinya sebenarnya kan wisata buatan. Wisata yang dibuat oleh manusia sendiri, bukan Iya, di bukan hasil alam. alam. Contoh kalau hasil alam itu Mas, jadi wisata itu kan wisata alam. Ya. Contoh yang ada di Grogogan. Grogogan itu ya. Ya, Grogogan. Itu kan keren kan? Nah, Setiap mungkin wisata yang masih aktif itu ya. kayak ada lagi kayak api. Oh iya, kayak api. Masih ada. Masih. Nah, itu kan alami. Ya, enggak. Yang lainnya itu ada wisata buatan. Nah, sebenarnya ini yang perlu menjadi titik perhatian pemerintah. Karena wisata-wisata buatan ini hanya dimanfaatkan ketika FOMO saja. Kebiasaan masyarakat Ya. khususnya ya FOMO. Ya, contoh, Mas Ferry tahu WA-nya temennya. Oh, lagi katakanlah wisata di Bendung Gerak. Dengan gerak. Bendungan Gerak udah tutup sekarang. Sudah nggak ada wisatanya lagi. Nah, itu betul. Terus wisata anu Mas, yang ada di Kalianyar itu. Wisata apa itu, Bang? Taman Mumbul. Taman Mumbul. Oh ya. Itu kan dulu wisata, yang hari ini mungkin kurang inovatif. Pengelolaannya kurang inovatif. Ya, kurang perhatian dari pemerintah kabupaten. Mungkin pemerintah kabupaten membuat event-eventnya di potensi-potensi wisata tersebut. Contoh, ini wisata warung kopi, kopi Nusantara. Nusantara. Ya. Mungkin di kopi Nusantara ini apa? Pemerintah harus sering-sering buat event di sini. Untuk apa, Karena kopi Nusantara ini menawarkan apa, Mas? Kalau di Kopi Nusantara ini, ya jelas kita menawarkan sedikit promosi, nggak apa-apa ya? Loh, serius banget. Gimana Mas kopinya? Ya, siap. Di Kopi Nusantara ini pastinya kita menyajikan kopi dari seluruh Indonesia. Dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi mulai dari Aceh sampai Merauke kita ready semua. Oke, dari Matahari Sabang sampai Merauke, iya. dari Miangas sampai Pulau Rote. Gitu. Kembali lagi ke apa namanya potensi wisata. Berarti kalau gini, kalau menurut saya yang telah sampaikan, para pemerintah kabupaten ataupun mungkin Pemda, pemerintah desa itu mungkin berlomba-lomba hanya membuat tempat wisata yang wisata buatan tadi, tapi abai atau lalai terkait potensi wisata alam. Mungkin contoh kayak api, Mbak. Oh iya. Tahu saya, mohon maaf koreksi kalau saya salah. Kayak wisata apa? Api yang keluar secara alami dari alam, dari bumi, itu di Jawa Timur seingat saya hanya dua. Ya. Satu di Bojonegoro dengan nama kayangan api tersebut, dan yang satu lagi ada di Sumeneb. Nah, namanya api tak kunjung padam. Nah, ada dua itulah. Dengan potensi apa ya? Ciri khas yang kuat di kayangan api. Tapi hari ini pengelolaannya kok ya mungkin itu lagi kurang maksimal menurut hemat saya. Ya mungkin kayangan api itu ramenya 1 tahun sekali, Mas. Wah, ketika mau hari jadi. Kita mau hari jadi. Iya. Nanti apa usia di bawa obor buat lari ke alun-alun. Nah, itu ya makanya ketika apa namanya FOMO, ya, ketika FOMO itu sudah melekat, kemudian orang-orang pemerintah di tingkatan masing-masing membuat wisata buatan 1 hari 2 hari sampai mungkin 1 bulan ramai, terus setelah itu mati suri, kemudian
apa namanya, abai dengan wisata alam yang sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan. Potensinya begitu besar untuk khususnya mungkin kayak api ya. Potensinya sangat besar untuk dikembangkan karena juga kawasannya masih luas. Penunjang fasilitas-fasilitas penunjang, kemudian media pemasaran juga sebenarnya dari Pemkot juga harus dimaksimalkan dari pemerintah kabupaten. iya Ya. maksimal. Sebenarnya Mas, untuk wisata sendiri, khususnya wisata buatan, itu ada yang berkembang sampai hari ini. Sudah berkembang. Iya, salah satunya agrowisata kebun blimbing Ngiringin Rejo. Kali Bidu itu ya? Iya, Kali Bidu. Keren. Kenapa itu bisa berkembang? Karena sifatnya yang dulunya buatan dibuat alami. Kenapa saya bilang alami? Karena dia menghasilkan buahnya itu mandiri. Buahnya mandiri gitu. Kalau kan kita paksa, kita suntik, terus keluar buahnya. Nanti kalau kita suntik keluar, kan lagi banyak. Baik. Mungkin juga wisata buatan itu kurang adanya inovatif Mas juga. Kalau dengan Rejo sama Wedi itu salah Wedi itu dia kan memikirkan produk-produk selanjutnya juga. Inovasi produk dan lain-lain itu banyak sekali sebenarnya berkembang. Tapi ada juga wisata buatan yang stuck. Ada atau banyak? Banyak. Itu kan perlu diperjelas. Iya, banyak wisata. Mas nggak bisa ngitung. Sekarang pernah lihat wisata pinggir bengawan, taman pinggir bengawan. Di mana itu? Belum pernah. Di mana? Terlintas saja di pikiran kita sudah enggak. Padahal beberapa tahun lalu rame itu pasca COVID. Wisata petik melon ya, yang belakangan ini ada. Potensi-potensi ini sebenarnya pemerintah perlu membukakan ruang pelatihan katakanlah untuk menginovasi setiap perkembangan wisata yang ada di Bojonegoro. Jadi saya punya teman Mas. Dia itu hari ini bergerak di komunitas yang namanya Bojonegoro History. Komunitas Bojonegoro History. Ya, salah satunya mencari potensi-potensi sejarah yang ada di Bojonegoro. Terindikasi ada potensi ini ya? Sejarah-sejarah. Ya. Seperti candi, seperti apa itu? Itu banyak ditemukan prasasti-prasasti di Bojonegoro. Prasasti, oke. Yang ada di Klino, yang ada di Plomo, yang ada di Burno, yang ada di mana itu? Sumberjo, Teleng, prasasti Teleng. Itu sebenarnya banyak potensi-potensi sejarah lokal Bojonegoro yang berpotensi meningkatkan daya tarik turis untuk berkunjung ke turisme, untuk berkunjung di Bojonegoro seperti itu. Ada ya, berarti indikasinya di wilayah-wilayah yang saya sampaikan tadi, di Klino, di Pelem dan lain sebagainya itu prasasti atau apa sebenarnya ada ya? Ada. Gitu ya. Prasasti itu juga tanda peradaban Mas sebenarnya. Itu pun kata teman saya, mungkin di bincang-bincang kita selanjutnya, ya bisa mengundang teman kita itu. Bisa kita undang lah. Supaya apa ya? Itu tadi kita bisa mendapatkan data empiris. Data empiris, mungkin teman-teman dia seperti apa, dan mungkin bisa juga untuk kedepannya data teman itu di podcast Nusantara Bercerita ini bisa menjadi bisa diperhatikan lah. Bisa diperhatikan lah. Oke. Ini juga Mas yang jadi perhatian saya. Sebenarnya ada proyek strategis nasional yang bergerak di Bojonegoro. Apa itu Mas? Ada itu namanya Waduk Gongseng. Waduk Gongseng. Ya.
yang sudah di situ. Ya, yang sudah jadi, sudah Kenapa? beroperasi. Kenapa itu? Waduk Gongseng itu. Sebenarnya itu kan potensi menjadi wisata di Bojonegoro. Selain dibuat untuk irigasi mungkin ya. Mungkin Mas, miniatur apa itu yang ada di Magetan itu Mas? Sarangan. Oh iya, miniatur sarangan. Keren itu kalau bisa itu. Naik perahu muter Waduk Gongseng. Cocok, wes romantis sekali. Jadi kita dari warga Bojonegoro nggak perlu jauh-jauh ke Sarangan lah ya kalau ingin menikmati naik perahu. Apalagi kita di sate kelincinya. Di sana ada sate kelinci. Mungkin kita biasanya kan ngecamp-nya di Sarangan, di pinggir cari yang adem-adem. Mungkin kita untuk semi-semi itu ada atas angin Mas. Oh iya. Aku itu ada temen, ya saya pernah berkunjung di salah satu daerah di Jogja. Itu ada namanya Bukit Bintang. Pemandangannya keren. Keren. Tapi kayaknya jauh beda sama di angin kali ya. Aku pernah masuk di atas angin. Pernah ya? Waktu dari atas, lampu-lampu perkotaan terlihat indah, terlihat mengagumkan. Tapi jadi Mas aku Gede banget. Nggak ngambil saya sampean nggak ngabari. Ya pasti Mas, sampean jadi apa namanya bahaya. Sing penting gak nakal. Oke. Jadi gini Mbak, dari berbagai perbincangan tadi, ya toh, ada terkait kemudahan, terkait olahraga, terkait potensi-potensi bibit-bibit apa namanya bibit-bibit unggul atlet dan lain sebagainya. Kemudian ada terkait wisata, peningkatan potensi wisata. Terus. Nah, kita dari bagian kita masuk dari bagian pemuda lah kalau gimana sih Mbak? Kira-kira selain kita bersuara di podcast ini, mungkin apa lagi yang bisa kita lakukan untuk langkah taktis lah, gitu. Yang salah satunya Mas, untuk yang perlu kita lakukan ketika bergerak di wilayah ini, yang jelas mana pemimpin yang memungkinkan merealisasikan hal tersebut. Oh iya, sebentar lagi ini kan pilkada Bos. Oh iya, ada pilkada serentak. Oke. 27 November. Betul sekali. Boleh spill pilihannya Mas? Kalau pilihan saya, ya toh, sedikit spill ya. Kalau pilihan saya itu yang jelas seorang pemimpin, bupati dan juga wakil bupati yang bisa membawa Bojonegoro menuju kemakmuran dan juga kebanggaan. Yang jelas asli luweh apik. Nah, betul. Karena target kita sebagai khususnya juga pemuda Bojonegoro, kemakmuran masyarakat, kemakmuran juga para pemuda untuk menyambut bonus demografi itu bisa terwujud, dan juga Bojonegoro bisa kita banggakan di kancah nasional ataupun bahkan mungkin internasional. Iya Mas, tadi yang kita sampaikan ya perlu kita harus saya saja Mas ketika lihat dulu itu ada Setia Novanto Setia Novanto apa itu? Novan sama Samsul Arif. Ketika dia main Sadara juga. Oh iya, main baru. Ketika apalagi Beto kemarin. Oh iya. Ketika mereka main di kancah internasional itu ada kebanggaan sendiri. Betul. Sebagai masyarakat Bojonegoro. Apalagi jadi pemuda Bojonegoro. Apalagi potensi-potensi kayak mereka itu dicari lagi. Ya harus ada yang berpotensi mencari bibit-bibit unggulan sampai ke ranah desa. Kalau bisa di desa itu ada prioritas program jemput bola itu tadi. Iya. Mungkin ada SSB tingkat desa, terus satu desa satu SSB, satu desa satu voli. Jadi cabang-cabang olahraganya banyak. Keren. Jadi juga desa bisa berkembang, Pak. Pemuda-pemudanya juga bisa berkembang, bisa menyalurkan aspirasi, dan mungkin bisa juga menjadi salah satu sumber mata pencarian. Mungkin Mas, untuk agenda kita ngopi pahit ke depan,
Oke, siap. Kita lanjut segmen selanjutnya pembicaraan kita. Diminum. Oke, teman-teman sekalian, para sahabat Nusantara, dimanapun kalian berada, mungkin kita cukup untuk podcast hari ini. Oke. Jadi kedepannya kita jelas ingin lah berbincang-bincang terkait aspek-aspek yang lain, dan juga mungkin kita bisa mendatangkan beberapa ahli atau expert di bidangnya yang memang itu hangat untuk kita bicarakan. Itu Pak. Iya. Ya, contoh saja mungkin ke depannya kita perlu bahas yang namanya setiap tahun di Bojonegoro itu ada yang namanya overload. Overload. Nah, mungkin bisa kita bahas besok di yang lebih ahli di bidang itu. Sesi selanjutnya. Oke, siap. Oke, kalau begitu sahabat Nusantara, sekian ngopi pahit kita pada episode kali ini. Ngobrol pintar, pasti TIPS. oke lagi.